Ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa, Ummu Adam. Siti Anisa atau Sayyidati Anisa Umi Adam. Viral, pernyataan mengejutkan dari seorang gerombolan geng begal nasab. Pada tayangan berikut ini KRT Nurihyak menyampaikan siapa nama ibu Nabi Adam. Nama ibu kandung Nabi Adam yaitu Siti Anisa atau Ummu Adam. Menurutnya, Nabi Adam dilahirkan di daerah Mesopotamia di dekat sungai yaitu Sungai Eufrat. Nabi Adam yang berada di surga, pada hakikatnya hanya ada di pinggir sungai itu. Tolong sebutkan nama ibunya Nabi Adam Pak Kiai. Lah iki. Ini gila. Ngaji tapi temanya gaduh-gaduh seperti ini sulitnya luar biasa kalau belum mutolaah sebelumnya. Jadi kalau nggak menguasai wawasan secara kiri kanannya ya maka akan bingung jawabnya. Nggih. Pak Nurhadi, ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa, Ummu Adam. Siti Anisa atau Sayyidati Anisa Umi Adam. Ini nggak pasti loh, nggak pasti. Ini menurut pendapat saya. Karena Nabi Adam itu dilahirkan di daerah Sumeria, Mesopotamia, dekat dengan Sungai Furat atau Eufrat. Lah, dengan Sungai Tigris, dua sungai, diapit dengan dua sungai. Ya di antara Suriah dan Iran sekarang. Irak dan Suriah sekarang. Sumeria, peradaban tertua di Timur Tengah sana. Itu Nabi Adam dilahirkan di dekat sungai. Dekat sungai itulah yang namanya Jannah. Ya kan? Ngendikannya Kanjeng Nabi, Sayhun wa Jayhun wal Furat wanil kullum min anharil jannah. Lah iku dari Nabi Adam di surga ya di pinggir kali nih Furat atau Eufrat itu. Menanggapi hal tersebut, apa yang disampaikan oleh KRT Nurihyak adalah suatu penyimpangan. Nabi Adam adalah merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki ayah dan ibu. Nabi Adam dijuluki sebagai Abu al-Bashar yaitu nenek moyang manusia. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan proses dan tahapan penciptaan manusia pertama kali yaitu mulai dari tanah sampai berwujud manusia yang bernyawa. Kisah turunnya Nabi Adam ke bumi dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah, khususnya ayat 36 sampai ayat 39. Ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa diturunkan dari surga setelah mereka berdua memakan buah terlarang. Pada surah Al-Baqarah ayat 36 menjelaskan bahwa setelah Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah terlarang, mereka diturunkan dari surga dan dikeluarkan dari kenikmatan yang ada di sana. Surah Al-Baqarah ayat 38 menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk turun ke bumi. Surah Al-Baqarah ayat 39 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan rahmat bagi mereka berdua, serta bahwa mereka akan saling mengampuni dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses penciptaan Nabi Adam dijelaskan bahwa Adam diciptakan dari tanah. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 59, Allah berfirman, "Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah kemudian berfirman kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah dia." Ayat tersebut menjelaskan analogi Nabi Isa dengan Nabi Adam yang sama-sama diciptakan tanpa seorang bapak. Bahkan, Nabi Adam bukan hanya tanpa bapak, akan tetapi juga tanpa ibu yang mengandung dan melahirkannya. Adam diciptakan dari tanah. Dalam Al-Quran Surah Syot ayat 71 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Asy-Syofat ayat 11, "Maka tanyakanlah kepada mereka musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat." Dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 28-29, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Dalam penjelasan lain, apa yang disampaikan oleh KRT Nurihyak adalah sesat dan menyesatkan. Mari kita simak tanggapan serta penjelasan dari Ustadz Siswadi Abdullah berikut ini. Teman-teman semua,
apa yang beliau sampaikan ini sudah dhal mudil. Mohon maaf saya ucapkan sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena apa yang beliau sampaikan menurut pribadi beliau, kemudian itu menyelisihi apa yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis maupun ulama-ulama mu'tabar. Bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, tidak dengan ibu, tidak dengan bapak. Saya bacakan ibarahnya. Yang pertama yang terdapat dalam Tafsir Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, jilid yang kedua. Dalam surah Ali Imran, ketika beliau menjelaskan makna ayat yang ke-59, Bismillahirrahmanirrahim, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kata beliau, yaqulu ta'ala, Inna mathala Isa indallah, ay fi qudratillahi ta'ala haitsu khalaqahu min ghairi abin. Nabiullah Isa alaihi salam, Allah mampu ciptakan beliau min ghairi abin, tanpa seorang bapak. Kama thali Adam, begitupun Nabiullah Adam alaihi salam, fa innallaha ta'ala khalaqahu min ghairi abin wala ummi. Begitupun Nabiullah Adam alaihi salam, kata beliau, Allah mampu menciptakannya tanpa ibu maupun tanpa bapak. Maka di sini jelas bahwasanya Nabiullah Adam alaihi salam tidak memiliki ibu maupun tidak memiliki bapak. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan dia, Nabiullah Adam alaihissalam, dari tanah. Ibarah yang kedua yang terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, saya bukakan dalam syarahnya, dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dalam jilid yang ke-8, nomor hadis yang ke-4712. Ketika Rasulullah SAW di hadis ini menceritakan kondisi yaumul qiyamah yang begitu sulit, manusia datang kepada para nabi dan rasul, dan yang pertama mereka datangi dan mohon pertolongan kepada mereka atau minta syafaat kepadanya itu Nabiullah Adam alaihissalam. Bahasa hadisnya di sini menceritakan ya'tuna Adam alaihissalam, mereka datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam, fayaquluna lahu, mereka mengatakan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih wa nafakha fika min ruhih. Allah langsung yang menciptakanmu dan dialah yang memberikanmu ruh. Dalam hadis ini jelas, Nabiullah Adam alaihissalam adalah bapaknya manusia. Allah sendiri yang langsung menciptakannya, Allah sendiri yang memberikannya ruh, tanpa perantara seorang bapak dan tanpa perantara seorang ibu. Dan banyak ulama-ulama yang lain dalam tafsir-tafsir yang lain seperti tafsir At-Tabari juga menjelaskan hal yang sama. Al-Imam Nawawi juga dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan hal yang sama. Dan ulama-ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah dari tanah, tidak melalui perantara seorang bapak maupun tidak melalui perantara seorang ibu. Demikian, ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, tidak memiliki ayah dan ibu. Jadi, apa yang disampaikan oleh KRT Nurihya itu adalah pendapat yang menyimpang dan ingkar terhadap firman Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, kita jangan sampai tertipu dan percaya sama ulama jadi-jadian.